Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azil Fajri, program studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang dinamakan nilai tukar dalam ekonomi Islam. Oke, sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan yang akan menjadikan saya sebuah pelajaran. Oke, saya minta maaf. Nah, di sini ada empat. Yang pertama satu dan kedua itu sama, jadi saya jadi 3 saja. Yang pertama pengertian, yang kedua perubahan, yang ketiga inflasi atau penurunannya. Sama sih. Oke. Yang pertama yakni ada Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup nilai tukar. Nah, di mana sini itu pengertian pengertian ekonomi Islam nilai tukar tuh kayak ukuran nilai suatu mata uang yang dalam hubungannya tuh nyatu dalam negara lain. Intinya kayak semacam kurs lah, itu yang bisa kita dengar saat ini, kurs atau nilai tukar. Oke, selanjutnya mungkin itu saja. Selanjutnya perubahan nilai. Nah, perubahan nilai biasanya setiap tahun itu berubah atau enggak setiap 2 tahun sekali atau begitu, kurang tahu juga karena bukan dalam pekerjaannya ya. Nah, di sini meliputi perubahan juga mengalami seperti hanya faktor impor atau ekspornya tuh bisa ngaruh juga dalam perubahan nilai tukar dalam Islam, seperti itu. Terus yang ketiga lanjut, yang inflasi atau terjadinya perubahan nilai tukar menurut ekonomi Islam. Nah, inflasi terjadinya perubahan tuh seperti halnya inflasi kata Cina, penurunan, terus nilai tambahan atau admin dari luar negeri biasanya tuh kursnya tuh besar itu perubahannya. Jadi perubahannya kayak bukan ditentukan seperti itu ya, kayak udah ada tersendiri mungkin. Nah, di sini juga perubahan inflasinya ini sama juga sebenarnya, faktor kayak mempengaruhi itu impor juga, ekspor juga. Jadi kan biaya impor ekspor luar negeri itu kan juga nggak main-main ya namanya, nilai tukarnya maksudnya gitu ya. Nah, itu 3 yang bisa saya jelaskan. Nah, mungkin dari situ kita bisa menarik kesimpulan nih. Kesimpulannya yakni ekonomi Islam memandang uang sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, memandang gitu. Dan suatu hitung dan menyimpan nilai jika terbuat dari emas atau perak. Ya emang, karena uang tuh emang udah ada nilainya dari dulu. Kayak emas itu ada nilainya tersendiri. Dan berbeda dengan ekonomi konvensional, biasanya beda. Biasanya kalau udah nilai tukar ada biaya yang lain seperti itu, kayak bunga lah seperti itu ya, bunga. Kalau menurut konvensional, kalau secara Islam tidak ada, itu tidak mengandung kayak pengumutan pajak atau bunga, itu tidak ada. Nah, riba itu tidak ada dalam Islam. Dan apalagi penggunaan ini sebagai penyimpanan nilai standarnya pembayaran yang ditangguhkan diperbolehkan selama tetap dianggap sebagai alat tukar. Jadi masih berlaku kalau
masih dianggap sebagai alat tukar, contohnya emas, ya emas, perak atau itu sebagainya. Jika masih terlaku berarti masih bisa dipakai gitu. Dan juga bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak intinya itu. Ya ngapunten sebenarnya, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dipahami nih untuk ibu dosen Ustadzah Yeni, ngapunten nggih, maaf apabila penjelasan saya kurang atau tidak ada motivasi, jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Insya Allah saya paham untuk materi saya sendiri, karena ini merupakan materi yang saya materi yang saya banggakan gitu, nilai tukar. Jadi kita tahu nilai tukar Indonesia atau nilai tukar nilai tukar mata uang Indonesia ke luar negeri kayak, atau luar negeri ke mata uang Indonesia seperti itu. Terima kasih. Saya Muhammad Azul Fajri mengundurkan diri apabila ada kesalahan dan khilaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.